Selamat malam kawan. Mari kita merenungkan sebuah tema khotbah pada malam hari ini, yaitu bagaimana menghilangkan kebiasaan buruk. Apakah kebiasaan itu? Secara sederhana, kebiasaan itu dapat diartikan sebagai suatu pola yang dilakukan terus-menerus atau berulang kali secara otomatis atau tanpa harus berpikir. Sedangkan kebiasaan buruk itu umumnya diartikan sebagai kebiasaan yang memiliki dampak buruk atau dampak negatif dalam kemerosotan mental maupun secara fisik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Contoh jelasnya begini, membersihkan kotoran hidung atau bahasa kerennya ngupil. Itu kebiasaan atau bukan? Kalau saudara masih berpikir, jari mana ya yang akan saya pakai untuk membersihkan kotoran? Jempolkah? Atau kelingkingkah? Atau telunjukkah? Itu berarti bukan kebiasaan. Tapi saya yakin kalau saudara tidak akan berpikir lagi bagaimana caranya kalau saudara akan mengupil, ya kan? Menurut saudara, itu merupakan kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Membersihkan kotoran hidung adalah kebiasaan baik kalau dilakukan dengan benar. Seperti saat melakukannya bukan di tempat umum, dengan jari tangan yang bersih atau dengan tisu, dan kotorannya dibuang di tempat sampah. Tapi bisa dikatakan sebagai kebiasaan buruk kalau mobilnya di tempat umum, karena dianggap kurang sopan, ya kan? Apalagi setelah itu kotorannya dibuat mainan, digulung-gulung, dipelintir-pelintir pakai jari, dan parahnya lagi setelah itu ditempel di bawah meja atau di bawah kursi. Waduh, semoga jemaat EGNC tidak ada yang seperti itu ya. Kalau ada, bisa-bisa ada tambahan nama, ditambah jadi horse alias horok sekali. Contoh lain dari kebiasaan buruk yang merusak kesehatan, misalnya merokok, telat makan, telat tidur, yang berdampak pada kemerosotan mental, misalnya kebiasaan minum minuman beralkohol sampai mabuk, kebiasaan nonton video porno, kebiasaan judi habis-habisan, yang berdampak kepada orang lain, misalnya suka mengumpat, suka mengomel, suka ngomong jorok, suka ngerumpi, suka gosip, suka ngomongin orang, suka ngutang tidak bayar, suka ingkar janji, dan sebagainya, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menghilangkan kebiasaan buruk itu? Mari kita belajar apa kata firman Tuhan. Yang pertama, mencabut sampai seakar-akarnya. Mari kita baca dari Matius pasal 5 ayat 29 sampai 30. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Matius pasal 5 ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, di mana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan orang banyak yang hadir di situ, termasuk ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang hidupnya dalam kemunafikan dan berpura-pura dan banyak kebiasaan buruk yang mereka simpan. Dan Yesus pun dengan tegas menegur mereka. Saudara, apa yang Tuhan katakan itu bukan merupakan arti hurufiah, seperti harus cungkil mata, harus potong tangan.
tetapi adalah makna simbolik supaya mereka mencabut kebiasaan buruk mereka sampai seakar-akarnya. Satu kali, seorang ibu ingin mengajar anaknya agar ia menghilangkan kebiasaan buruknya. Sang ibu lalu mengajak anaknya membersihkan taman bunga di belakang rumahnya. Dilihatnya, rumput liar sudah mulai tumbuh. Sang ibu pun menyuruh anaknya untuk mencabut rumput liar itu. Dan dengan gampangnya, rumput itu dicabut oleh anaknya sampai seakar-akarnya. Tidak jauh dari situ tumbuh ilalang, dan ibunya pun menyuruh anak itu untuk mencabut ilalang. Anak itu dengan sekuat tenaga mencabut ilalang itu, dan akhirnya berhasil. Ilalang itu tercabut sampai seakar-akarnya. Kemudian sang ibu melihat tidak jauh dari tanaman bunga ada semak belukar tumbuh di situ. Sang ibu pun memanggil anaknya untuk mencabut semak belukar itu. Anak itu berusaha mencabut semak belukar itu. Dipegangnya semak belukar itu dari sebelah kanan. Ditarik-tariknya, tetapi tidak juga berhasil. Kemudian anak itu pindah memegang dari sebelah kiri, ditarik dengan sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Sampai anak itu kemudian kelelahan dan akhirnya menyerah. "Aku tidak bisa, Bu," kata anak itu kepada ibunya. Sang ibu pun tersenyum. Kemudian menjelaskan maksud dari semuanya itu. "Kamu lihat anakku, sama seperti rumput liar, ilalang, dan semak belukar yang mulai tumbuh merusak taman bunga yang indah. Demikian halnya dengan kebiasaan buruk juga akan merusak hidupmu. Dan jika kita membiarkan kebiasaan buruk itu berakar dan bertumbuh semakin besar dalam hidup kita, maka akan semakin sulit bagi kita untuk menghentikan kebiasaan buruk itu. Saudara, ada kebiasaan buruk apa yang menyusahkanmu atau bahkan merusak hidupmu? Malam ini, demi nama Tuhan Yesus, saya mohon saudara mencabutnya sampai seakar-akarnya. Bertobatlah, jangan tunggu sampai saudara menerima hukuman dari Tuhan. Yang kedua, membuka diri terhadap koreksi. Joseph Luft dan Harrington Ingham, dua psikolog dari Amerika, menciptakan sebuah teori yang dikenal sebagai Johari Windows atau jendela Johari. Johari adalah nama yang diambil dari gabungan nama mereka, Joseph dan Harrington, yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk memahami hubungan diri sendiri dan orang lain, yang digambarkan sebagai 4 jendela. Dan salah satunya adalah ada bagian yang orang lain tahu, tetapi diri sendiri tidak menyadari atau tidak tahu. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki diri, kita harus membuka diri terhadap koreksi dari orang lain. Ya memang, kita seringkali tidak menyadari bahwa dalam hidup kita ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan kita sudah lama hidup dengan kebiasaan itu, sehingga kita sulit untuk berubah. Mengapa? Karena seringkali kita tidak merasa bersalah atau tidak merasa itu sudah menjadi kebiasaan buruk kita. Misalnya, sering terlambat datang latihan musik. Yang pertama, dimaklumi, alasannya macet. Datang yang kedua, terlambat lagi. Ya, dimaklumi, alasannya macet, tadi ada kecelakaan di freeway. Yang ketiga, datang terlambat lagi. Alasannya, maaf ya, bangun kesiangan. Yang keempat, terlambat lagi. Alasannya, tadi sih harus mampir ke toko untuk beli makanan. Yang kelima, terlambat lagi. Alasannya, ban mobilnya kempes.
Jadi harus mampir untuk perbaiki dulu. Yang keenam, terlambat lagi. Alasannya, bla 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 bla. Dan yang ketujuh, terlambat lagi dengan alasan yang tidak jelas. Kalau sampai ada orang yang menyeletuk, biasa kamu ini. Itu adalah kunci untuk mengkoreksi diri bahwa datang terlambat sudah menjadi kebiasaan tanpa disadari. Atau kita tahu itu salah, tetapi tetap ingin melakukannya. Misalnya, buka-buka situs porno, kecanduan game, kecanduan judi. Padahal saudara orang Kristen yang seharusnya tidak melakukan hal yang seperti itu, bukan? Saudara, hal yang demikian terjadi juga kepada bangsa Israel. Mereka itu keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, suka melawan kehendak Tuhan, mengumpat, mengomel, suka marah-marah, bahkan berani menyembah berhala. Padahal mereka itu umat pilihan Allah, kepunyaan Allah. Mari kita baca dari firman Tuhan yang diambil dari Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, kalau saudara setiap pagi mengikuti renungan harian EGNC dan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, saat ini kita sudah sampai kepada kitab Ulangan. Dalam kitab ini, Musa mengulangi hukum Tuhan kepada generasi kedua dari umat Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kenapa generasi kedua? Kenapa bukan generasi pertama? Karena generasi pertama tidak mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, sehingga mereka dihukum Tuhan dan tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Waktu itu, Musa memerintahkan 12 pengintai untuk masuk ke tanah Kanaan, menjadi mata-mata selama 40 hari. Tuhan sudah berjanji akan menyerahkan tanah Kanaan, dan mata-mata yang Musa utus sudah melihat bahwa tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu adalah tanah yang subur, yang kaya, yang berlimpah dengan susu dan madu. Tapi hati mereka gentar terhadap bangsa yang diam di situ. Karena mereka melihat bahwa bangsa yang diam di situ besar-besar dan kuat. Dan mereka juga mendengar gosip bahwa bangsa tersebut memakan manusia. Bangsa Israel dari generasi pertama tidak percaya bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada mereka, kecuali Kaleb dan Yosua. Sehingga Tuhan mendidik mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Musa di Ulangan pasal 8 ayat 2 yang sudah kita baca tadi mengingatkan generasi kedua untuk membuka diri terhadap koreksi. Untuk tidak seperti orang tua mereka yang mempunyai kebiasaan buruk melawan perintah Tuhan. Izinkan saya bertanya, apakah saudara punya kebiasaan buruk? Saudara menyadari bahwa hal itu salah. Sebelum kebiasaan buruk itu menghalangi kemajuanmu di masa depan, baik secara jasmani maupun rohani. Bukalah hatimu terhadap setiap koreksi dari firman Tuhan. Jangan biarkan saudara diproses oleh Tuhan seperti bangsa Israel begitu lama. Bertobatlah dan berubahlah saat ini juga. Cepatlah lulus dalam setiap ujian atau proses dari Tuhan dengan membuka hati untuk taat
kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan mengampuni dosa saudara. Jadi, ingatlah sekali lagi, jika satu kebiasaan buruk atau dosa dilakukan berulang kali, maka kebiasaan buruk atau dosa itu akan semakin sulit dihentikan. Yesus datang tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga melepaskan kita dari cengkramannya. Amin. Yang ketiga, membangun kebiasaan baik dengan pertolongan Tuhan. Mari kita baca Roma pasal 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudara, apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma? Kata kunci di sini adalah hamba kecemaran versus hamba kebenaran. Menjadi hamba kecemaran yang hidupnya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang cemar, yang dosa, sebelum mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan setelah mereka menerima Yesus Kristus, mereka menjadi hamba kebenaran. Kenapa? Karena Yesus di Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi hamba kebenaran harus menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena kebenaran menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi ada dua hal, saudara. Saudara hamba kebenaran atau hamba kecemaran. Kalau saudara hari ini hamba kebenaran, hidupmu harus menghasilkan kebiasaan yang baik. Memang tidak mudah. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam kedagingan. Namun, dengan pertolongan Tuhan, kita pasti dapat membangun kebiasaan yang baik. Mbah Parjo, seorang anggota baru Evergreen di IGNC, ingin sekali berhenti merokok. Segala cara sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke Pastor Edi. Karena Mbah Parjo tahu bahwa Pastor Edi itu pintar dan banyak akalnya. Dia mau minta nasihat bagaimana caranya berhenti merokok. Hari Minggu selesai kebaktian, cepat-cepat Mbah Parjo menghampiri Pastor Edi. Pastor, panggil Mbah Parjo. Ya Mbah, ada apa? Dengan ramah, Pastor Edi menjawab. Mbah, ingin berhenti merokok, Pastor. Sudah Mbah lakukan berbagai cara, tapi gagal terus. Bagaimana caranya ya, Pastor? Mbah sudah pernah ganti rokoknya dengan mengunyah permen karet? Sudah, Pastor. Tapi malah gigi palsu Mbah yang copot, kata Mbah Parjo sambil tersipu malu. Sambil tersenyum, Pastor Edi menjawab, ya, coba ganti dengan permen biasa, Mbah. Pernah juga, Pastor. Tapi kan Pastor tahu, Mbah ada diabetik. Gula darah Mbah malah naik. Kemudian Pastor Edi terdiam sejenak memikirkan caranya. Aha, ada satu cara lagi. Apa, Pastor? Caranya mudah, hanya dengan membalikkan telapak tangan. Yang benar, Pastor, kata Mbah Parjo, seakan-akan tidak percaya. Coba perlihatkan cara Mbah pegang rokok, dan coba Mbah hidupkan rokoknya. Nah, sewaktu Mbah mau menghisap rokoknya, Mbah
balikkan telapak tangan Mbah. Kemudian Mbah Parjo mempraktekkan apa yang disuruh Pastor Edi. Diambilnya satu batang rokok dari kantong celananya dan mulai menyalakan ujungnya. Sewaktu Mbah Parjo mau menghisap rokok itu, ia membalikkan telapak tangannya. Dan ujung rokok yang ada bara apinya menghadap ke bibirnya dan hampir saja mengenai bibir Mbah Parjo. Waduh, Pastor, hampir bibir Mbah melonyot. Sambil tersenyum, Pastor Edi mengatakan, nah, begitu caranya, Mbah. Kalau Mbah ingin merokok lagi, ingat, balikan telapak tangan. Mbah Parjo pun mengangguk-angguk kepalanya. Terima kasih, Pastor. Saya akan ingat nasihat Pastor. Ini adalah cerita humor, saudara. Tapi kalau saudara yang ingin berhenti merokok mau mencoba cara Mbah Parjo tadi, akibatnya tanggung sendiri ya. Dalam menghilangkan kebiasaan buruk, seringkali harus dilakukan dengan cara yang ekstrim. Terutama kebiasaan buruk yang sudah mengakar bertahun-tahun dilakukan. Saya teringat paman saya di Bali. Paman saya itu seorang perokok berat. Sudah sejak dari kuliah paman saya itu merokok. Suatu hari paman saya membawa 2 tas besar berisi beberapa box rokok yang masih utuh, kemudian asbak-asbak, Zippo atau pemantik api ke rumah tante saya. Kebetulan saya dan suami saya berada di situ. Kaget juga melihat Bude, panggilan saya kepada paman saya yang paling tua, membawa 2 tas besar itu. Waktu saya tanya, Bude saya bilang bahwa mulai hari ini ia berhenti merokok. Wow, waktu saya tanya, apa alasannya kenapa berhenti merokok, Bude? Itu karena paman saya yang paling kecil yang juga perokok sakit kepala berat. Dan dokter mengatakan bahwa dia keracunan nikotin. Jadi dokter mengharuskan dia untuk berhenti merokok. Jadi bude saya ikut berhenti merokok karena takut sakit, takut keracunan nikotin. Dan dia melakukan dengan cara yang ekstrim, dengan menyingkirkan benda-benda yang berhubungan dengan rokok. Dan kude saya mulai membangun lingkungan yang baru. Beliau jadi aktif ke gereja, aktif di paduan suara, dan suka memberikan kesaksian pujian. Karena kude saya itu senang menyanyi. Jadi, di sini kuncinya adalah keluar dari lingkungan yang buruk dan membangun kebiasaan yang baik di lingkungan yang lebih sehat. Seperti bersekutulah dengan teman-teman seiman, membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, misalnya dengan bersaat teduh setiap pagi, mempelajari Alkitab, dan mentaati firman-Nya. Adakah saudara sedang berjuang melawan kebiasaan buruk? Izinkan Allah menolong kita membangun kebiasaan yang benar, dan Dia akan menghancurkan semua kebiasaan buruk itu dan membuat kita benar-benar dimerdekakan dari dosa. Sebagai penutup, mari kita baca Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, itulah tujuan hidup kita. Sampai kita menerima mahkota kehidupan. Sebagai aplikasinya, coba saudara tanya kepada orang-orang yang saudara kasihi. Seperti kepada istrimu atau suamimu, atau anakmu, atau kepada orang tuamu, atau pacarmu, atau sahabat dekatmu. Kebiasaan buruk apa yang mungkin saudara tidak menyadarinya? Atau saudara menyadarinya, itu kebiasaan buruk.
Tetapi saudara, sulit sekali untuk melepaskannya. Mari, sebelum berakhir tahun 2021, ambillah tekad untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu. Dan mintalah kepada Tuhan untuk memampukan saudara. Jadi, dengan pertolongan Tuhan, hilangkanlah kebiasaan burukmu. Jangan sampai kebiasaan burukmu menghilangkan masa depanmu dan membinasakanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.